ya ini real aja sih, nggak apa-apa sih kita ngomong, kita bukan merendahkan, tapi emang ya, semoga kedepannya bisa belajar aja. Dengan keadaan sekarang kan aku sebagai atlet miris banget sih kalau tetap kayak gini selanjutnya kan gitu. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 앙카라 메시 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 Indonesia Arena. Ceritakan semua. Tangis Sugiyama Marcos langsung pecah seketika mendengar alasan Mega tolak gabung ke timnas. Ini berat, saya kasihan sama Mega. Dia harus berjuang sendirian. Di negeri sendiri dicaci maki, tapi dipuja-puji di negara orang. Ini menyakitkan, sangat tidak adil bagi Mega. Suasana mendadak berubah haru dalam sesi konferensi pers Timnas Voli Indonesia pada Jumat sore. Semua mata tertuju pada sosok pelatih kepala, Sugiyama Marcos, yang biasanya tenang dan penuh energi. Namun kali ini, wajahnya terlihat murung. Dan ketika satu pertanyaan diajukan tentang absennya Megawati Hangestri dari skuad timnas, air matanya tak lagi bisa dibendung. Dengan suara bergetar, Sugiyama menjawab lirih, "Ini berat, saya kasihan sama Mega." Pernyataan itu sontak membuat ruangan hening. Sugiyama menundukkan kepala, matanya merah, dan isak tangis mulai terdengar. Ia mencoba bicara lagi, namun suaranya terputus oleh emosi. Dia harus berjuang sendirian. Di negeri sendiri dia dicaci maki, tapi di negara orang dia dipuja, dipuji, dihargai. Ini menyakitkan, sangat tidak adil bagi Mega. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli putri andalan Indonesia, saat ini sedang mencetak sejarah di Liga Voli Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks. Ia menjadi ikon baru di negeri ginseng, mendapat julukan Megatron berkat smash-smash keras dan performa gemilangnya. Ia dielu-elukan fans, dipuji media asing, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda Korea. Namun ironi terjadi di tanah air. Di saat dirinya memberi kontribusi nyata untuk membanggakan nama Indonesia di kancah internasional, di dalam negeri justru banyak suara sumbang, dari kritik pedas soal performa timnas, hingga komentar tak pantas di media sosial. Semua itu, menurut Sugiyama, meninggalkan luka batin mendalam bagi Mega. Kalian tidak tahu seberapa besar dia mencintai Indonesia, tapi dia juga manusia. Tidak semua luka terlihat, dan sekarang dia butuh waktu untuk menyembuhkan itu semua, ujar Sugiyama sambil menatap awak media dengan mata basah. Menurut sumber internal tim pelatih, keputusan Megawati untuk tidak bergabung dengan timnas bukan karena menolak panggilan negara, namun lebih kepada kebutuhan untuk menjaga mental dan emosionalnya yang saat ini terguncang. Ia butuh ruang, bukan hanya untuk pemulihan fisik, tapi juga hati yang lelah karena tekanan yang tak berkesudahan. Mega tidak pernah menolak merah putih, tapi dia juga tidak bisa terus disalahkan, terus dikritik, seolah semua beban ada di pundaknya. Kita lupa bahwa dia masih muda, dia butuh dukungan, bukan hanya tepuk tangan saat menang, lalu makian saat kalah, ungkap salah satu staf pelatih yang enggan disebutkan namanya. Sugiyama pun menegaskan, keputusan ini telah melalui diskusi panjang. Ia memilih untuk tidak memaksa Mega. Karena bagi saya, tim yang kuat bukan hanya soal siapa yang bisa main, tapi siapa yang bisa bertahan secara utuh, jiwa dan raganya. Usai pernyataan emosional Sugiyama viral di media sosial, gelombang dukungan untuk Megawati mulai membanjiri berbagai platform. Tagar "We Stand With Mega" dan "Support Megatron" mulai trending di Twitter dan Instagram. Banyak yang mulai membuka mata bahwa tekanan terhadap atlet nasional kerap kali tidak adil dan melebihi batas kemanusiaan. Seorang warganet menulis, "Mega adalah kebanggaan bangsa. Jika dia sampai merasa tak dihargai di negerinya sendiri, maka kita semua harus bercermin." Sementara akun resmi Daejeon Red Sparks bahkan mengunggah foto Megawati dengan caption dalam bahasa Indonesia, "Kami bangga padamu, Megawati. Terima kasih sudah memberi warna untuk dunia voli." Isu Megawati ini menjadi pelajaran penting bagi dunia olahraga Indonesia, bahwa di balik medali, sorak-sorai, dan kemenangan, ada manusia yang butuh dimengerti, yang butuh dukungan ketika mereka jatuh, bukan hanya pujian saat mereka bersinar. Sugiyama menutup konferensi dengan satu kalimat penuh makna
bermakna. Kita harus mulai mencintai atlet kita sebelum mereka memutuskan untuk tidak kembali. Lebih lanjut, salah satu contoh yang membuat hati perih adalah ketika Megawati Hangestri diserbu habis-habisan oleh netizen Indonesia usai laga timnas yang dinilai kurang maksimal. Kritik yang seharusnya membangun berubah menjadi serangan personal. Komentar pedas, tuduhan tidak berdasar, hingga hinaan terhadap fisik dan penampilannya menghiasi kolom komentar di media sosial. Namun yang justru mencengangkan adalah reaksi dari negeri asing. Saat Mega dihujat habis-habisan di Indonesia, sejumlah media Korea Selatan justru pasang badan. Mereka menulis artikel pembelaan, menyebut Mega sebagai pejuang lapangan yang tidak pantas dihujat, bahkan menyoroti bagaimana atlet sekelas Megawati seharusnya mendapat dukungan, bukan cacian. Tak hanya itu, sorotan makin tajam ketika Megawati secara terbuka mengungkap skandal main sabun, sebuah istilah yang menjadi simbol perlakuan tak adil atau praktik tidak sehat di lingkup olahraga nasional. Alih-alih mendapat dukungan karena keberaniannya bersuara, Mega justru kembali diserang. Bukan hanya dari netizen, tapi dari berbagai lini. Rekan setim diam, para pengamat bungkam, dan petinggi olahraga pura-pura tidak tahu. Di saat saya berdiri untuk kejujuran, saya pikir akan ada yang berdiri di belakang saya. Tapi tidak ada. Saya sendirian, ungkap Mega dalam sebuah wawancara terbatas yang viral di platform Korea. Keputusan Megawati menolak bergabung ke timnas bukan karena ia tidak cinta Indonesia, bukan karena ia menolak panggilan negara, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah menanggung luka yang berulang. Saya bukan tidak nasionalis, ucapnya dalam kutipan yang dikonfirmasi oleh tim media Korea. Tapi saya takut, jika Indonesia kalah, saya akan disalahkan lagi. Saya takut jadi kambing hitam. Saya takut dihina lagi, ditertawakan, dan dibenci. Ketakutan itu bukan tanpa dasar. Sejarah membuktikan, Mega beberapa kali menjadi sasaran utama saat timnas gagal. Padahal voli adalah permainan tim, bukan satu orang. Namun hanya karena namanya besar dan wajahnya paling dikenal, maka semua kesalahan seolah dilemparkan padanya. Kisah ini menyisakan luka besar, tidak hanya bagi Megawati, tapi bagi dunia olahraga Indonesia. Ini bukan hanya soal voli, ini soal bagaimana bangsa ini memperlakukan pahlawannya. Atlet yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan masa mudanya demi membela merah putih, justru harus berpikir dua kali karena takut menjadi korban penghinaan publik. Sugiyama Marcos pun menambahkan, Mega bukan hanya pemain, dia simbol kekuatan, keberanian, dan integritas. Tapi jika bangsa ini tidak bisa menghargainya, maka kita sedang menghancurkan aset kita sendiri. Kini, publik mulai membuka mata. Rakyat Indonesia harus belajar, mendukung bukan hanya ketika menang, tapi terutama saat para pejuang ini jatuh. Dan Megawati, sosok berhijab yang dipuja di negeri orang, hanya ingin satu hal sederhana, diperlakukan adil dan manusiawi di negeri sendiri. Terkait hal ini, badai yang menerpa Megawati, pelatih timnas voli Indonesia, Sugiyama Marcos, hanya bisa menarik napas panjang. Wajahnya murung, suaranya pelan. Ia terlihat menyesal, seakan merasa ikut bersalah atas apa yang dialami anak asuhnya itu. Saya jujur, saya tidak tahu semuanya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Mega alami selama ini, ucap Marcos lirih, menunduk dalam konferensi pers yang penuh emosi. Lalu, dengan mata berkaca-kaca, ia melanjutkan, saya minta maaf ke Mega. Sebagai pelatih, saya seharusnya tahu, tapi saya terlambat. Saya pikir semua baik-baik saja. Ternyata dia memendam luka yang dalam. Marcos mengakui, kehilangan Megawati di timnas adalah sebuah pukulan berat. Bagi pelatih asal Brazil itu, Mega bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol kekuatan tim, tulang punggung permainan, dan inspirasi bagi seluruh skuad. Bagi saya, Mega itu segalanya. Dia pemain hebat, bukan hanya secara teknik, tapi mental dan semangatnya luar biasa. Tanpa dia, saya jadi pesimis jujur saja, ungkapnya dengan nada getir. Meski luka masih terasa, Sugiyama memastikan satu hal, Megawati masih bagian dari keluarga besar timnas. Ia tidak pernah ditutup jalannya. Ia tidak pernah dikeluarkan. Sebaliknya, Marcos justru berharap suatu hari nanti Mega kembali, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya pulih dan ia merasa siap. Kapanpun Mega ingin kembali, pintu ini selalu terbuka. Kami akan menyambut dia dengan tangan terbuka. Bukan sebagai bintang, tapi sebagai saudara, kata Marcos, menegaskan. Ia pun menyampaikan bahwa para staf dan pemain lainnya telah diingatkan untuk lebih peduli, lebih peka, dan belajar dari kasus Megawati. Kita tidak
tidak boleh mengabaikan suara-suara dalam tim. Kita harus jadi tempat yang aman bagi pemain, bukan tekanan tambahan. Megawati Hangestri tak pernah menyatakan pensiun dari timnas. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Yang dia lakukan adalah menarik diri sejenak untuk menyembuhkan luka yang tidak kasat mata. Luka karena dicaci, bukan dibimbing. Luka karena dituding, bukan dibela. Luka karena berjuang sendirian di atas nama bangsa. Dan di tengah segala tekanan itu, hanya sedikit orang yang benar-benar mendengarkan. Salah satunya adalah Sugiyama Marcos. Dan kini, ia menjadi suara pertama dari timnas yang dengan terbuka menyatakan, Mega layak dipahami, bukan dihakimi. Dia tidak kalah, dia hanya butuh waktu. Dan kami akan menunggu dia selama yang dia butuhkan. Tutup Marcos.